Di video kali ini teman-teman kita akan belajar dan membahas bagaimana saluran pencernaan bebek pedaging teman-teman. Biar kita tahu pakan yang mereka konsumsi itu lewat mana pencernaannya. Mari kita belajar bersama-sama lewat video berikut ini teman-teman. Nah ini teman-teman, kita tahu ini merupakan gambaran saluran pencernaan bebek pedaging apabila kita visualisasikan atau kita bedah teman-teman. Jadi ini merupakan organ dalam dari saluran pencernaan bebek pedaging. Dimulai dari awal kita bisa melihat yang ada paruh, yang kedua ada kerongkongan, yang ketiga ada tembolok, yang keempat ada gizzard atau lambung, yang kelima ada usus halus, yang keenam ada usus besar, dan yang terakhir adalah kloaka teman-teman. Oke, kita akan bahas satu persatu apa nama organ dan apa fungsinya teman-teman. Oke, yang pertama ini adalah paruh. Nah, paruh ini berfungsi sebagai tempat masuknya pakan dan minum sebelum masuk ke saluran pencernaan yang lain teman-teman. Nah, di dalam paruh ini terdapat yang namanya lamela. Lamela ini berfungsi sebagai penyaring ataupun gigi dari bebek pedaging itu sendiri teman-teman. Adanya lamela ini bisa digunakan bebek sebagai menyaring pakan ataupun minum yang berada di lumpur, sehingga bebek tidak akan merasa kesulitan dalam memilih pakan ataupun benda-benda yang asing yang akan dimasukkan ke dalam mulut mereka teman-teman. Organ bebek pedaging yang kedua ini adalah kerongkongan atau esofagus teman-teman. Nah, kerongkongan atau esofagus ini berfungsi sebagai penyalur pakan ataupun minum yang telah dikonsumsi melalui paruh dan diteruskan ke tembolok, teman-teman. Organ bebek pedaging yang ketiga ini adalah namanya tembolok, teman-teman. Nah, fungsi utama tembolok adalah untuk menerima dan menyimpan makanan sementara sebelum masuk ke organ yang selanjutnya. Nah, pada bagian dinding tembolok ini terdapat banyak kelenjar dan berfungsi sebagai cairan lubrikasi yang bersifat melunakkan makanan. Nah, sehingga nanti pakan sebelum masuk ke lambung akan sedikit lunak teman-teman, dan nantinya lambung akan lebih mudah untuk mencerna pakan yang dikonsumsi oleh bebek pedaging itu sendiri. Organ bebek pedaging yang keempat ini adalah namanya gizzard teman-teman. Nah, gizzard ini juga biasa disebut sebagai ampela. Nah, adapun fungsi gizzard ini sebagai memperkecil ukuran partikel pakan secara mekanik teman-teman. Adanya otot di dalam gizzard ini akan menggerus pakan yang dikonsumsi sehingga menjadi lebih lunak dan mudah untuk dicerna bebek pedaging itu sendiri teman-teman. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi gizzard adalah ukuran ternak dan jenis pakan yang mereka konsumsi. Apabila kita memberikan pakan yang tinggi serat seperti bekatul akan menambah beban kerja gizzard teman-teman dan mengakibatkan penebalan otot gizzard sehingga ukuran gizzard akan semakin bertumbuh besar. Nah, maka dari itu kita tidak boleh terlalu banyak memberikan pakan dengan tinggi serat seperti bekatul teman-teman, agar nanti pakan akan lebih mudah dikonsumsi oleh bebek pedaging ataupun saluran pencernaan bebek pedaging. Setelah pakan dicerna di dalam gizzard ataupun di dalam ampela teman-teman, kemudian pakan akan masuk ke dalam usus kecil atau biasa disebut dengan usus halus. Nah, adapun di dalam usus halus ini terdapat mukosa yang berfungsi untuk menggerakkan pakan dan memperluas permukaan untuk menyerap sari-sari makanan oleh vili-vili pada dinding usus halus itu sendiri teman-teman. Nah, sehingga biasanya kita memberikan probiotik ataupun prebiotik itu akan berguna sebagai bakteri baik agar menjaga kesehatan usus ternak kita sendiri teman-teman, khususnya di ternak bebek pedaging. Setelah pakan dicerna di dalam usus halus ataupun usus kecil teman-teman, pencernaan selanjutnya terjadi pada usus besar. Nah, biasanya di dalam usus besar ini berfungsi sebagai merombak sisa-sisa pakan yang tidak dapat dicerna untuk menjadi kotoran.
Nah, di dalam usus besar ini terjadi absorpsi kembali air yang banyak pada usus besar yang berguna untuk menambah dan mengatur keseimbangan kandungan air pada suhu tubuh unggas ataupun suhu tubuh bebek pedaging sendiri, teman-teman. Saluran pencernaan yang dimiliki oleh unggas yang terakhir adalah kloaka, teman-teman. Nah, di kloaka ini merupakan tempat pengeluaran sisa-sisa atau ampas dari pencernaan yang berupa kotoran dan urin. Nah, setelah pakan selesai dicerna, sisa-sisa pakan seperti kotoran akan dikeluarkan melalui kloaka dan urin akan dikeluarkan bersama dengan kotoran, teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian teman-teman pembahasan tentang saluran pencernaan bebek pedaging atau pada ternak unggas. Semoga video ini bermanfaat dan semoga bisa menjadi pembelajaran atau referensi untuk kita bersama, teman-teman. Apabila kalian menyukai video ini, silahkan like, komentar, dan subscribe channel ini agar semakin berkembang. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.